Budak Bayangan bab 1151, jangan melihat kejahatan. Aula bawah tanah yang rusak. Beton pecah, mesin tua berubah menjadi tumpukan besi tua, tembok pecah. Kegelapan yang pekat dihalau oleh terangnya cahaya lampu sorot listrik. Bau darah meresap di udara. Dan mayat-mayat, tentu saja, berserakan di lantai yang retak. Lusinan dari mereka, semuanya menderita luka parah. Tubuh kebangkitan keberanian, kebangkitan lagu. Dan satu lagi, bukit daging abu-abu mengerikan yang pernah menjadi makhluk mimpi buruk sebelumnya. Morgan mengamati lokasi pembantaian dengan ekspresi netral saat dia berjalan di antara mayat-mayat. Dia akan berlama-lama beberapa saat di dekat salah satu mayat, lalu dengan acuh tak acuh melanjutkan ke mayat berikutnya. Mata merah terangnya dingin. Saint Gilead, sang ksatria musim panas, lebih ekspresif. Ia sedang berlutut di depan salah satu mayat dengan ekspresi sedih di wajahnya yang gagah dan tampan. Desahan berat keluar dari bibirnya. Amiran. Morgan berbalik dan memandang yang transenden. Oh, saya minta maaf, Sir Gilead. Saya lupa bahwa Anda berdua pernah menjadi anggota kelompok yang sama. Mohon terima belasungkawa saya. Tapi suaranya tidak terdengar terlalu menyesal. Ksatria musim panas melihat ke bawah. Terkadang, aku lupa. Dia mengangkat alisnya. Apa? Orang suci itu terdiam beberapa saat, lalu memberinya tatapan tenang. Betapa aku membencimu dan keluargamu. Morgan tersenyum tipis dan membuang muka. Ya. Apa yang bisa kukatakan? Kami adalah kelompok yang menjijikkan. Dengan itu, dia menggunakan sepatu lapis bajanya untuk membalikkan salah satu mayat itu dan bertanya, apakah ini masuk akal bagimu? Summer Night berdiri sambil menghela nafas dan berjalan mendekat. Kami sangat meremehkan pihak oposisi. Secara keseluruhan, Amiran seharusnya bisa meraih kemenangan telak, tapi kehadiran tiran yang korup mengubah banyak hal. Perkiraan kami kekuatan Beastmaster perlu disesuaikan. Tetap saja, dia membunuh binatang itu, bahkan jika harga yang harus dibayar adalah nyawanya. Morgan menggelengkan kepalanya. Tampaknya jelas, ya, tatapannya tertuju pada luka pedang fatal yang telah membunuh yang bangkit di depannya. Morgan tetap tidak bergerak selama beberapa saat. Potongan yang indah sekali. Tampaknya kehilangan minat pada mayat itu, dia berbalik dan memanggil salah satu spesialis yang menangani lokasi kejadian. Pria itu berjalan mendekat dan membungkuk, lalu menyampaikan laporan awal. Kesimpulannya sejalan dengan apa yang dikatakan Santo Gilead. Morgan menatapnya dengan muram. Apakah para peramal telah menemukan sesuatu? Penyelidik membuang muka karena malu. Tidak ada apa-apa, Nona. Sedikit kerutan muncul di wajahnya. Jadi maksudmu 6 kelompok Valor yang terbaik, dipersenjatai dan dilapisi dengan memori palsu. Kalah dari 4 kelompok penyusup Song? Dan ksatria Amiran itu membunuh tiran yang rusak sendirian? Pria itu menundukkan kepalanya. Itulah yang ditunjukkan oleh bukti, Tuan Putri. Morgan mendengus. Dia terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan berbicara kepada seorang wanita muda lembut yang berdiri diam di atas kepala yang terpenggal. Bagaimana denganmu? Kasia, apakah kamu melihat sesuatu? Wanita muda itu sedikit bergeser dan menjawab dengan nada tenang, aku tidak melihat apa-apa. Morgan memiringkan kepalanya. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak melihat apa-apa atau kamu tidak melihat apa-apa? Summer Night mengerutkan kening, mengira sang putri sedang mengejek gadis buta itu. Sementara itu, wanita muda itu hanya mengangguk. Morgan menyeringai. Dia menoleh ke arah orang suci dan menusuknya dengan tatapan geli. Begini, Sir Gilead, setidaknya ada seseorang yang tidak berguna di sini. Lalu, ekspresinya menjadi gelap. Morgan melihat mayat yang tergeletak di kakinya sekali lagi dan mengerutkan kening. Setelah hening beberapa saat, dia bergumam, apakah itu rumah malam? Tidak mungkin. Potongan itu, siapa yang bisa? Sunni mundur selangkah dan membungkuk, napasnya berat. Di sisinya, Casey bergoyang, berjuang untuk mendapatkan keseimbangan setelah rapiernya hancur akibat serangan Morgan. Hari ini, sang putri memutuskan untuk menghadapi mereka berdua pada saat yang bersamaan. Pertarungan itu sangat melelahkan. Mereka bertarung dengan baik, bekerja sama satu sama lain dengan sempurna sehingga seolah-olah mereka memiliki satu pikiran yang sama. Namun, pada akhirnya, sang putri tanpa ampun mengusir mereka berdua kembali. Dia tampak kesurupan, menyerang dengan kekuatan dan keganasan yang begitu besar. Sunni merasa tidak perlu meremehkan kemampuannya. Dia berpura-pura benar-benar kelelahan, sebenarnya tidak perlu berpura-pura, dan menurunkan pedangnya. Itu pertarungan yang bagus, Lady Morgan. Dia melirik pedangnya sendiri, yang sudah robek dan hancur total, lalu melemparkannya ke samping dengan frustrasi. Ya, kamu melakukannya dengan baik juga. Setelah mengatur napas selama beberapa detik, dia perlahan menegakkan tubuh dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Tapi, apakah kamu bermasalah dengan sesuatu? Teknikmu sepertinya sedikit terganggu hari ini. Morgan menatapnya beberapa saat, wajahnya menjadi dingin. Akhirnya, dia berkata dengan sedikit nada ketidakpuasan dalam suaranya, itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh orang sepertimu.
Kalau dipikir-pikir, aku tidak akan membutuhkan jasamu dalam beberapa hari ke depan, Master Sunless. Jadi buatlah dirimu langka. Apa yang dia inginkan? Sunny memasang ekspresi khawatir dan menurunkan pandangannya. Ah, sesuai keinginanmu, Tuan Putri. Dia bertahan beberapa saat, lalu mengejek dan pergi. Sunny dan Casey ditinggal sendirian di ruang pelatihan. Sudah 2 hari sejak pembantaian di pabrik yang ditinggalkan itu. Morgan tampaknya curiga bahwa sesuatu yang tidak wajar telah terjadi di ruang produksi bawah tanah. Tetapi tidak sedikit pun kecurigaan itu ditujukan pada Sunny. Dia telah menyembunyikan jejaknya dengan baik, dan tak seorang pun di dalam Valor dapat membayangkan bahwa seseorang seperti dia mampu memusnahkan 10 kelompok Waken dari klan besar. Apalagi melakukannya dengan presisi yang begitu berbahaya dan tanpa celah, hampir seperti iblis. Sedangkan Sunny, dia dengan mudahnya memainkan peran sebagai seseorang yang tidak tahu apa yang telah terjadi. Melirik Casey, dia mengangkat bahu. Ada apa dengan dia? Gadis buta itu menoleh ke arahnya, lalu terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia berkata, kamu tidak perlu khawatir. Sunny mengerutkan kening. Apa maksudnya itu? Apakah Casey mengetahui sesuatu? Jika ada yang mau, itu adalah dia. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menyeret tubuhnya yang lelah ke seberang ruangan untuk meletakkan pedang latihannya kembali ke tempatnya. Jika Casey tahu, dia akan diam saja. Namun, bagaimanapun juga, saran sopan Morgan untuk menghilang selama beberapa hari sangatlah tepat waktu. Tidak peduli seberapa yakinnya dia bahwa dia telah menghindari semua kecurigaan, yang terbaik adalah tidak berparade di depan utusan Valor untuk sementara waktu. Dan sejujurnya, Sunny sudah lama terlambat untuk berlibur sebentar. Meletakkan pedangnya, dia melihat ke arah Casey dan bertanya, "Hei, tentang bantuan yang aku minta? Bagaimana kalau kita pergi ke alam impian sebentar? Sepertinya aku tiba-tiba bebas." Gadis buta itu tersenyum tipis. Tentu saja, tak masalah. Dia dengan hati-hati meletakkan rapiernya yang patah ke lantai dan menambahkan, aku sudah memberitahu Nevis. Dia juga ada waktu luang. Sunny membeku sejenak, lalu memasang wajah. Peramal sialan. Budak bayangan bab 1152, kunjungan lapangan. Pulau Gading tetap damai dan indah seperti biasanya. Beberapa saat Sunny terdiam tak bergerak, menikmati semilir angin sejuk dan pemandangan hamparan langit biru yang tak berbatas. Kalau dipikir-pikir, jarang sekali menemukan tempat yang begitu tenang di alam mimpi. Bahkan tempat suci, yang indah dan tenteram dengan caranya sendiri, tidak pernah merasa aman, lagi pula, selalu ada kemungkinan serangan. Yang melindungi tempat suci adalah manusia, dan manusia bukanlah maha kuasa. The Crossing adalah wali yang jauh lebih andal. Mereka bertiga, Sunny, Nevis dan Casey, baru saja tiba dari dunia nyata. Sunny mengenakan Shroud of Dust, karena itu adalah memori armor terbaiknya. Namun, 2 orang lainnya telah meremehkan baju besi tempur mereka dan memilih pakaian yang lebih ringan. Casey mengenakan tunik dan jubah gelombang laut yang familiar, sementara Nevis mengenakan sesuatu yang dia kenali sebagai lapisan bawah hitam dari Starlight Legion Armor. Sunny masih tidak percaya itu hanya sekedar memori yang terbangun dari tingkat kedua telah bertahan selama bertahun-tahun mengembara melalui alam mimpi dan mimpi buruk kedua. Tapi, bagaimanapun juga, mereka bertiga tampak seperti orang yang siap berlibur. Mereka juga bukan satu-satunya. Apa ini? Sunny melirik ke arah pintu masuk menara, di mana 2 sosok sudah menunggu mereka. Evie sedang duduk di tanah, menikmati segudang makanan ringan. Armor transenden miliknya tidak terlihat, meninggalkan banyak kulit zaitun yang terkena sinar matahari dan angin. Ada ekspresi santai dan sangat senang di wajahnya. Kai berdiri di dekatnya, mengenakan seragam militernya. Dia sedang memandangi tulang naga yang mengelilingi menara Gading dengan ekspresi netral di wajahnya yang tampan dan sedikit melankolis. Melihat pendatang baru, Evie dengan gembira melambaikan tangannya. Hei, kita sudah sampai. Sunny berjalan mendekat, senang sekaligus bingung melihat mereka berdua. Aku tahu kamu ada di sini. Tapi kenapa kamu ada di sini? Kai berbalik dan tersenyum kecil. Hei, perusahaan kami telah menghabiskan banyak waktu di tembok kota baru-baru ini, jadi kami dirotasi dari tugas aktif selama beberapa minggu. Kami sedang cuti. Evie mengangguk. Ya, jadi ketika Casey menawarkan untuk melakukan karya wisata, tidak ada hal lain yang lebih baik yang bisa kami lakukan. Ditambah lagi, kami juga penasaran untuk mengunjungi beberapa tempat lagi. Sunny menatap gadis buta itu dengan curiga. Dia yakin dia baru memutuskan untuk menghabiskan waktu di pulau di rantai pagi ini. Kapan dia punya waktu untuk mengundang Evie dan Kai? Menyadari tatapannya, Casey hanya mengangkat bahu. Yah, terserah. Lagi pula dia senang melihat mereka. Begitu. Bagus kalau begitu. Tapi, aku tidak akan menyebutnya kunjungan lapangan. Aku berharap bisa melawan setidaknya satu kekejian yang menyeramkan minggu ini, jadi jangan terlalu santai. Evie dengan acuh melambaikan tangannya yang berminyak ke udara. Ya, tapi kekejian itu, apakah bisa dimakan?
Dia menatapnya dengan muram. Aku tidak yakin. Dia menyeringai. Tidak masalah. Kalau begitu, kita harus mencari tahu. Sambil menggelengkan kepala, Sunny berbalik dan melirik siluet anggun kapal terbang yang berada di atas air tak terlalu jauh. Karena Casey lah yang tahu cara mengendalikannya, dia mengajukan pertanyaan berikutnya kepadanya, jangan buang-buang waktu. Di mana dulu, Kapten? Dia sudah berbagi tempat yang ingin dia kunjungi dengan gadis buta itu, jadi dia bertugas merencanakan kursusnya. Casey tersenyum. Perhentian pertama sebenarnya ada tepat di bawah kita. Itu tidak ada dalam daftarmu, tapi aku ingin mempelajari rune di sana. Hanya beberapa jam. Sunny mengangkat bahu. Dia tidak menentang orang lain yang menambahkan lebih banyak lokasi ke daftar, mereka akan membantunya mencapai tujuannya, jadi itu wajar. Kalau begitu, ayo pergi. Bersama-sama, mereka berlima menuju danau dan menaiki kapal. Casey memasuki lingkaran rahasia di buritan, memenuhinya dengan esensi jiwanya saat dia dengan lembut mengambil dayung kemudi. Dedaunan pohon keramat yang tumbuh di sekitar tiang kapal terbang itu berdesir lembut saat terangkat dari permukaan danau dan membubung ke angkasa. Tidak ada boneka pelaut di dek, dan tidak ada penjaga kebakaran yang menggantikannya. Layarnya diturunkan, jadi kecepatannya tidak setinggi yang seharusnya. Namun, untuk turunan sederhana, itu sudah cukup. Kapal kuno itu bergerak melewati tepi Pulau Gading dan miring ke bawah, menyelam ke lautan awan. Dikelilingi kabut putih, Sunny tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh ke Casey. Sudahkah kamu menamainya? Kapalnya. Dia bertahan selama beberapa saat. Tidak, aku tidak yakin apakah aku punya hak. Lagi pula, itu pasti punya nama sebelumnya. Noctis menyebutnya apa? Tahukah kamu? Sunny mengerutkan kening. Sebenarnya, aku tidak pernah mendengar dia menyebutnya apapun kecuali kecantikan ini. Kalau dipikir-pikir mengetahui Noctis, itu sebenarnya bisa jadi namanya. Si cantik ini. Nevis mendengarkan mereka dengan sedikit ketertarikan, sementara Casey terkekeh. Kedengarannya seperti sesuatu yang akan dia lakukan. Kalau begitu, kita harus memberinya nama yang bagus. Mari kita buat satu nama sebelum perjalanan ini selesai. Mereka jatuh menembus awan, dan saat mereka melakukannya, Sunny bisa merasakan tekanan ganas dari serangan penghancur ke kapal terbang tersebut. Pada ketinggian itu, seharusnya sudah melenyapkan. Tapi, yang mengejutkan, dia tidak merasa terlalu tidak nyaman. Garis-garis cahaya halus menyala di sepanjang lambung kapal, seolah-olah pesona yang kuat telah diaktifkan, dan beban yang tak terlihat menjadi lemah. Segera, awan surut, dan lanskap tambal sulam dari Chain Isles terlihat jauh di bawah. Pulau-pulau bersinar dengan latar belakang beludru jurang yang gelap seperti permata berharga, dihubungkan satu sama lain oleh benang tipis rantai surgawi. Dan di sana, tepat di bawah kapal yang sedang turun, ada sebuah pulau yang sangat dikenal Sunny. Wajahnya menjadi sedikit gelap. Tempat ini, ya, saya tidak pernah berpikir saya akan kembali ke sini suatu hari nanti. Di bawah mereka ada reruntuhan Koloseum Merah. Budak Bayangan bab 1153, Jalur Memori. Koloseum Merah hancur. Dinding kunonya telah runtuh, dan kini ditumbuhi tanaman merambat yang menghijau. Orang-orang yang pernah memadati tribun semuanya sudah lama meninggal. Namun, bahkan perjalanan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya gagal menghilangkan noda darah dari permukaan batu yang dulunya putih bersih. Sunny mengetahui dari Casey bahwa Koloseum berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia juga tahu bahwa pulau itu telah dihuni oleh semua jenis makhluk mimpi buruk, mungkin sisa-sisa kumpulan monster solvent, sebelum penjaga api memusnahkan mereka. Penjaga kebakaran juga telah membersihkan lantai arena untuk mengungkap rune yang terkubur, dan sekarang, Casey perlahan berjalan di sepanjang alur, menelusuri bentuknya dengan langkahnya. Sunny sendiri sedang dalam suasana hati yang suram. Dia mempelajari reruntuhan itu, mengingat pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya yang telah terjadi di sini. Disinilah dia membunuh gargoyle batu, disinilah dia membunuh kerangka zamrud, dan disinilah dia hampir kehilangan nyawanya karena pedang salah satu fanatik merah. Sudah ribuan tahun sejak dia melarikan diri dari Koloseum, tidak, kurang tepat. Sebenarnya, dia belum pernah ke sini sama sekali. Arena berdarah yang dia tahu hanyalah Fata Morgana yang diciptakan oleh mantra, sementara ini adalah hal yang nyata. Tapi itu tidak mengubah sifat jahatnya. Kejayaan. Nevis menoleh saat mendengar bisikannya. Mata abu-abunya yang mencolok terlihat muram. Apakah ini arena tempat kamu di penjara? Sunny mengangguk. Ya, kandang yang mereka tempati untukku ada di sana, di bawah tumpukan puing itu. Saat itu, aku hampir tidak tahu bagaimana cara menggerakkan tubuh yang diberikan mantra kepadaku. Ya ampun, aku sadar di dalam kandang itu. Hal itu cukup mengejutkan. Dia memandangnya, bertanya-tanya tubuh apa Nev telah menerimanya dalam mimpi buruknya sendiri. Dia pasti terkejut saat mendapati dirinya dimasukkan ke dalam wadah bukan manusia juga. Lagi pula, belum ada pengguna aspek ilahi sebelum mereka. Dan aspek ilahi, dengan segala manfaatnya, tidak disertai dengan buku petunjuk.
Mengubah bintang mengangguk perlahan. Aku bisa membayangkan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, masih menyimpan detail mimpi buruknya untuk dirinya sendiri. Sunny menghela nafas. Yah, bagaimanapun juga, beberapa hari pertama sulit. Dan setiap hari berikutnya juga berat. Aku harus berjuang untuk mencapai pusat arena dan menghadapi para fanatik Sekte Merah di sana setiap saat. Dan semuanya sementara itu, kerumunan orang menyemangatiku dari tribun, bajingan menyeramkan. Mereka sama-sama senang melihat kami, para budak, membunuh, atau melihat kami mati. Semua demi kemuliaan Dewa Perang. Kai, yang berada di dekatnya, mengangguk. Aku juga menghadapi orang-orang fanatik itu, di medan perang. Semua orang di Kerajaan Harapan sudah gila, pada saat itu, tapi para penghasut perang sangat jahat. Dan mereka memang seperti yang digambarkan Sunny, sama-sama senang membunuh dan mati. Iman mereka telah diselewengkan hingga melampaui keyakinannya. Dia melirik ke batu yang berlumuran darah dan menambahkan setelah jeda singkat, kalau dipikir-pikir, mungkin bukan suatu kebetulan kalau para pengikut Dewa Perang seperti itu. Bagaimanapun juga, Dewa Perang juga adalah Dewa umat manusia. Sunny terkekeh. Ya, baiklah. Aku menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu, cukup untuk bertahan sampai saat aku bisa melarikan diri. Dan aku berhasil. Nevis melihat sekeliling dalam diam. Pasti sulit untuk bertahan hidup sendirian. Dia mengangkat bahu. Itu mungkin saja terjadi. Tapi saya tidak sendirian. Ada pria ini bersamaku, seorang awaken lokal. Seorang penyembuh. Tanpa dia, saya tidak akan bertahan selama ini. Dia mengamati reruntuhan itu beberapa saat, lalu menunjuk ke arah tertentu. Disitulah Solven membunuhnya, pada akhirnya. Di tepi pulau. Si bodoh memutuskan untuk menemukan keberanian di saat terburuk yang mungkin terjadi. Sunny terdiam beberapa saat, lalu menghela napas. Tetap saja, kurasa lebih baik mati dengan keberanian daripada mati tanpa keberanian. Bukan berarti aku tahu. Dia memandang Nevis dan tersenyum. Aku pasti telah membantai ribuan musuh di arena ini, baik kekejian maupun manusia. Tapi, mengenalmu, aku yakin lebih banyak lagi yang mati oleh pedangmu di mimpi buruk. Dia melirik ke utara, ke arah pegunungan Hollow, dan menggelengkan kepalanya. Tidak, sebenarnya, aku tidak membunuh sebanyak itu. Sunny mengangkat alisnya. Tunggu. Apa sebenarnya? Dengan kepribadianmu, Nevis tersenyum. Sejauh ini, aku adalah makhluk terlemah di sana. Menyelesaikan masalah dengan pedang adalah hak istimewa bagi yang kuat. Dia memandangnya dengan ekspresi aneh. Kalau begitu, kamu pasti sudah belajar banyak. Kelemahan adalah guru yang hebat. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Sunny menyesal mengucapkannya. Nevis selalu menjadi simbol kekuatan dalam pikirannya. Kehadiran yang mendominasi yang menyapu semua rintangan untuk mencapai tujuannya. Tapi sebenarnya, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai mangsa yang dikejar oleh predator yang menakutkan. Sunny masih ingat mimpi yang ia datangi, penggalan kenangan yang dimilikinya tentang salah satu upaya dalam hidupnya. Dia tahu tentang kelemahan sama seperti dia. Senyum Nev perlahan memudar. Dia terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Ya, aku belajar banyak, besar. Mungkin berpikir dua kali sebelum membuka mulut lain kali, bodoh. Sunny ragu-ragu, memikirkan apa yang harus dia katakan. Namun, suasana khusyuk itu hancur sesaat kemudian, karena suara kerutan yang keras. Sunny, Nevis dan Kai berbalik dan memandang Evie, yang benar-benar fokus membuka sebungkus keripik. Warna-warna cerah dari kemasan modern tampak sangat tidak cocok di reruntuhan kuno. Merasakan perhatian mereka, sang pemburu mendongak, menurunkan kacamata hitamnya ke ujung hidung, dan mengangkat alisnya. Apa? Kemudian, dia memasukkan seteguk sin chips ke dalam mulutnya dan melihat sekeliling, mengunyah. Setelah beberapa saat, dia berkata, tapi harus kuakui. Aku sedikit kesal. Gadis Solven itu berasal dari sekte yang sama denganku, kan? Kenapa kuil tempatku berada tidak begitu megah dan megah? Maksudku, apakah kamu tahu betapa kecil dan lembabnya kamarku? Dia menggelengkan kepalanya dengan wajah masam. Apa gunanya menjadi anggota sekte fanatik perang jika kamu tidak memiliki arena mengagumkan seperti ini? Budak Bayangan Bab 1154, Kemuliaan sebelumnya. Tidak banyak yang terjadi di pulau yang pernah menjadi jantung wilayah Solven. Para penjaga api, tampaknya, telah sangat teliti dalam membasmi setiap kekejian di sini. Bahkan setelah beberapa jam, tidak ada seorang pun yang mengganggu kelima master tersebut. Tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Saat Casey menjelajahi Rune, Sunny hanya berjalan-jalan di sekitar reruntuhan, mengingat hari-harinya bertarung di Kolosseum. Yang lain tidak punya banyak pekerjaan, jadi mereka mengikutinya, terkadang memulai percakapan, terkadang diam. Akhirnya, Evie menghela nafas. Ini menyebalkan. Hiburan macam apa itu? Suasananya sangat suram. Sunny memandangnya tanpa rasa humor. Apa yang kamu harapkan? Aku sebenarnya tidak bersenang-senang di tempat terkutuk ini. Haruskah aku melompat-lompat ke girangan? Dia berkedip beberapa kali. Maksudku, ya, kenapa tidak? Coba pikirkan.
Coliseum ini sudah hancur, tapi kamu masih berdiri. Apa yang tidak boleh dirayakan? Sunny memiringkan kepalanya sedikit, lalu sekali lagi memandangi sisa-sisa Koloseum merah yang ditumbuhi tanaman. Light of VE lecaf ES gelombang OM. Tempat itu sunyi dan terlupakan, tidak ada yang tersisa dari kejayaannya. Astaga, para bajingan yang menginginkannya, yang telah mengubah teater Hope menjadi kuil pembunuhan, tidak pernah menemukan hal seperti itu. Namun Sunny selamat. Tidak hanya itu, tapi dia juga seorang perwira yang dihormati sekarang. Lengkap dengan penghargaan militer tertinggi yang bisa diterima, yang diperoleh dalam perang jauh lebih berarti daripada penghargaan tidak masuk akal yang dilakukan para penghasut perang. Dia tidak pernah terlalu mementingkan medalinya, tapi sekarang medali itu berubah menjadi sesuatu yang membuat Solven dan orang-orang fanatiknya kesal. Hah, brengsek. Rasanya lebih baik daripada membunuhnya 2 kali. Senyuman miring muncul di wajahnya. Yah, kalau kamu mengatakannya seperti itu, kurasa kamu benar, Evie. Aku jauh lebih mengesankan daripada orang-orang bodoh ini, bukan? Sial, mereka membuat film tentang aku di NKSC, bahkan. Dia meliriknya dengan ekspresi geli. Jangan terlalu besar kepala, Dufus. Dan apa maksudmu, film? Yang lain, menyadari ekspresi ketakutannya, dia menyeringai. Jangan khawatir, secara teknis ini tentang Mongrel. Sementara Evie menghela nafas lega, Nevis tiba-tiba mengangguk. Oh ya, aku sudah melihat trailernya. Kai dan Sunny memandangnya dengan heran, sementara Evie memasang wajah aneh dan berjalan pergi. Astaga, sepertinya aku akan sakit. Dia benar-benar terlihat sakit. Sunny tertawa saat melihatnya pergi. Mau kemana? Suasananya sudah tidak suram lagi kan? Pemburu itu hanya melambaikan tangannya dan menghilang di balik tumpukan puing. Dia terkekeh, tapi senyumannya menghilang saat Kai bertanya dengan ekspresi berpikir, jika trailernya keluar secepat ini, mereka pasti mengerahkan banyak sumber daya untuk pembuatan film. Tapi aku bertanya-tanya, apakah mereka akan memilih aktor untuk memerankan Mongrel? Atau aktris? Mata Sunny sedikit melebar. Apa maksudmu, seorang aktris? Mengapa mereka memilih seorang aktris? Tarik itu kembali. Sementara mereka bertengkar, Casey selesai menjelajahi rune yang terukir di batu berlumuran darah. Segera, kapal terbang itu meninggalkan reruntuhan Koloseum merah dan membelah langit. Malam telah tiba di kepulauan terantai, menghapus batas antara langit di atas dan langit di bawah. Bintang-bintang dingin menyinari sisa-sisa kerajaan yang hancur, dipantulkan oleh nyala api di kejauhan yang membakar jurang yang gelap. Kapal terbang itu bergerak ke tenggara. Tidak banyak tempat yang ingin dikunjungi Sunny di Chain Isles. Tujuan utamanya adalah Pulau Bangkai Kapal, tempat mayat Pangeran Matahari berayun di atas langit di bawah, terjerat dalam rantai surgawi, tapi dia juga tertarik pada satu sama lain. Pulau Selatan, tempat reruntuhan kastil Raja Bayangan berdiri, dan tempat dia bertarung melawan Nikmah. Kuda hitam itu telah menjadi bayangannya, tapi itu hanyalah bayangan mantra. Sunny mau tidak mau merasa penasaran dengan apa yang terjadi pada mimpi buruk yang sebenarnya. Mungkinkah dia masih di sini, di suatu tempat, di wilayah alam mimpi ini? Tentu saja, Dark Courser sudah tidak ada lagi di Pulau Selatan. Lagi pula, Sunny telah mengunjungi reruntuhan benteng di dunia nyata bahkan sebelum mengetahui apa itu. Disitulah dia menyambut Evie dan Kai di kepulauan di rantai, dan belum bertemu Nikmah di sana. Namun, mungkin masih ada beberapa petunjuk. Bertahun-tahun telah berlalu sejak makhluk bayangan itu tetap berada di dalam kastil, dengan keras kepala menjaga benteng milik majikannya yang telah meninggal. Apakah Nikmah yang sebenarnya masih hidup? Apakah dia sudah menjadi lebih kuat? Apakah dia telah menyerah pada korupsi yang tampaknya telah melahap segalanya dan semua orang di alam mimpi? Sunny ingin tahu, tapi yang terpenting, dia tertarik untuk menemukan makhluk bayangan. Hal terburuknya bisa menghasilkan banyak fragmen dan shadow baru yang terbaik. Namun, selain Pulau Selatan, Nevis jelas tidak memikirkan tempat apapun. Evie ingin mengunjungi kuil piala. Kai ingin sekali kembali ke kota Gading, mungkin untuk mengenang masa lalu. Tapi kota itu sudah tidak ada lagi. Itu telah jatuh ke langit di bawah, digantikan oleh air mata yang terus tumbuh yang suatu hari nanti akan menelan seluruh pulau terantai. Anehnya, tempat yang ingin dikunjungi Casey juga telah hilang. Kuil malam, tempat dia menghabiskan beberapa bulan merawat mentornya. Yang ada di utara, dihancurkan akibat pertempuran antara Skytide dan Saint Cormac, tapi gadis buta itu menambahkan satu lokasi ke dalam daftar. Dan yang sangat aneh, di pulau tempat makhluk menakutkan di danau pernah menganugerahkan mereka pisau rubi. Sunny tidak tahu apa yang ingin dia temukan di sana, tapi tidak keberatan dengan permintaannya. Namun mereka akan pergi ke Pulau Selatan dulu, jadi tempat menyeramkan itu masih jauh. Menikmati pemandangan langit berbintang, Sunny menghirup udara malam yang sejuk dan tersenyum mendengarkan teman-temannya mengobrol. Akan ada bahaya dan ancaman yang mengerikan begitu dia kembali ke Antartika, namun untuk beberapa hari berikutnya, kehidupan dijanjikan akan tenang dan tidak rumit.
Akan ada sedikit penjelajahan, sedikit perburuan harta karun, dan sedikit pertarungan juga, tetapi bukan jenis yang mengerikan. Benar-benar seperti liburan. Senyumnya menjadi sedikit sedih. Kutukan. Kapan alam impian menjadi lebih indah daripada dunia nyata? Budak bayangan bab 1155, apa yang akan terjadi di masa depan? Kapal terbang itu terus bergerak ke tenggara. Para anggota kelompok tetap berada di buritan, menemani Casey. Mereka menghabiskan beberapa waktu dengan iseng membicarakan ini dan itu, lalu diam-diam menikmati indahnya pemandangan langit malam. Tersembunyi dengan aman di dalam krasing, mereka untuk sementara aman dari semua ancaman. Perasaan itu aneh. Satu-satunya hal yang aneh adalah kenyataan bahwa Evie sepertinya kehilangan nafsu makannya. Ini merupakan anomali yang belum pernah disaksikan Sunny sebelumnya. Dia ingin menggoda si pemburu, tapi berubah pikiran di saat-saat terakhir. Malam yang tenang membuatnya berada dalam suasana kontemplatif. Hal yang dipikirkan Sunny adalah betapa sulitnya menjaga percakapan tetap berjalan bersama teman-temannya akhir-akhir ini. Atau siapapun, sungguh. Ia tidak pernah menjadi pembicara yang baik. Faktanya, ketika tumbuh dewasa, Sunny selalu merasa sangat sulit untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Tapi setelah menjadi seorang yang terbangun, di suatu tempat, dia sepertinya telah mengembangkan kemampuan itu. Namun sekarang, semuanya menjadi lebih sulit lagi. Sunny mengira masalah seperti itu akan hilang secara ajaib setelah dia memilih untuk mempercayai orang-orang yang disayanginya. Namun dia terbukti salah. Aneh. Tapi, benarkah? Sebenarnya, bukan kemampuannya untuk bercakap-cakap yang menjadi masalahnya, melainkan seluruh hidupnya. Kebanyakan hal yang dia pikirkan dan lakukan terlalu sensitif untuk dibicarakan, bukan karena dia tidak mempercayai teman-temannya, tapi karena dia tidak ingin melibatkan mereka dalam kekacauannya. Lebih dari itu, Sunny hanya melakukan dua hal setelah datang ke Antartika, melawan makhluk mimpi buruk dan berusaha memenuhi tugasnya sebagai anggota pasukan evakuasi. Dia sebenarnya tidak punya hobi atau hal menarik untuk dibagikan. Teman-temannya kurang lebih sama. Apakah hanya itu saja yang ada dalam kehidupan? Pertumpahan darah dan perang? Saat dia mengamati langit malam dengan ekspresi sedih, Kai menatapnya dan berkata, "Penny untuk pemikiranmu?" Senyum pucat muncul di wajah Sunny. "Oh, tidak apa-apa. Aku baru saja memikirkan betapa kacaunya hidup kami. Akhir-akhir ini, sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan kecuali apa yang kami bunuh, bagaimana kami membunuhnya, dan bagaimana cara membunuhnya dengan lebih baik. Jadi saya bertanya-tanya, apakah itu yang dimaksud dengan masa dewasa? Bekerja, dan kemudian lebih banyak bekerja. Saya berpikir bahwa menjadi seorang guru akan membebaskan, tapi sejujurnya, saya jauh lebih bersenang-senang sebagai seorang yang terbangun." Kai menghela nafas. Sepertinya begitu, bukan? Evie yang sedang memeluk pagar kayu kapal terbang seolah sedang berjuang melawan mabuk perjalanan, memandang mereka dengan wajah sedih. "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku bersenang-senang setiap hari." Sunny memberinya tatapan ragu. "Ya, mungkin periksa tanggal kedaluarsanya saat berikutnya kamu menyelundupkan banyak makanan ringan ke alam impian. Keripik sintetis itu pasti sisa dari masa kegelapan, mengingat keadaanmu saat ini." Dia mengertakkan gigi, lalu memberi isyarat kasar ke arahnya. Sunny menyeringai. Saat itu, Casey tiba-tiba berbicara, "Aku mengerti apa yang dikatakan Sunny. Tapi, apakah ada yang salah dengan fokus pada pekerjaan? Biasanya aku juga sangat sibuk, dan hanya ada sedikit waktu untuk hal lain selain tugasku. Namun, itu lumayan. Sebenarnya menurutku itu sangat bermanfaat." Sunny mendengus. "Kurasa tidak ada salahnya, selama kamu memilih profesi yang tepat. Tapi menjadi pembasmi kekejian itu tidak terlalu sesuai dengan seleraku, dan aku bahkan tidak memilihnya, kok." Terjadi begitu saja. Nevis menatapnya lama, lalu berbalik dan berkata dengan datar, "Memang benar bahwa tak seorang pun di antara kita yang memilih untuk tertular mantra itu. Tapi kita sudah terbangun sekarang, jadi pembasmi kekejian datang bersama wilayah itu. Kita menerima banyak keistimewaan sebagai imbalannya. Tidak ada gunanya memikirkan masa lalu dengan menyesali." Sunny meliriknya dengan ekspresi suram. "Yah, sepertinya dia tidak salah. Tidak peduli betapa sedihnya perasaannya terhadap situasi saat ini, itu jauh lebih baik daripada kehidupan duniawinya di pinggiran kota." Apa yang menanti Sunny jika dia tidak pernah tertular mantra? Kemungkinan besar, kehidupan yang pahit dan kematian dini. Tidak, sebenarnya, kuburan adalah sebuah kemewahan yang mustahil. Kai terdiam beberapa saat sebelum berkata pelan, "Bukan masa lalu yang membuatku khawatir, tapi masa depan." Evie tetap diam, tapi wajahnya berubah muram. Sunny memandang temannya dengan rasa ingin tahu. "Apa maksudmu?" Kai mengangkat bahu. Kampanye Antartika tampak seperti sebuah dunia tersendiri, namun akan berakhir dalam beberapa bulan. Apa yang terjadi selanjutnya? Masuknya pengungsi dan hilangnya kuadran selatan akan membuat kondisi kehidupan di seluruh dunia menjadi lebih buruk bagi semua orang. Juga akan ada gelombang awaken yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang pasti akan mengubah situasi di alam impian.
Klan besar tampaknya berada dalam kekacauan, dan yang lebih penting lagi, tidak ada jaminan bahwa sesuatu seperti rantai mimpi buruk tidak akan terjadi lagi. Tapi saya tidak berbicara tentang masa depan umat manusia. Saya berbicara tentang masa depan pribadi kita. Apa peran kita di dunia itu? Sunny bertahan beberapa saat. Saya tidak punya ide. Kai menghela nafas, lalu melirik ke arah Nevis. Nyonya Nevis dan Casey kemungkinan besar akan menjadi orang suci dengan dukungan klan keberanian. Tapi jalan itu tertutup bagi kita semua, kecuali kita bersumpah setia kepada klan warisan. Alternatifnya, kita bisa tetap bersama pemerintah. Tapi jika Antartika telah membuktikan satu hal, yaitu pemerintah tidak cukup kuat untuk melindungi dunia yang terjaga hanya dengan kekuatannya sendiri. Jadi apa gunanya? Sunny mengamati wajahnya beberapa saat. Tampaknya Kai sedang berjuang dengan rasa tanggung jawabnya yang tulus dan naif. Dia bertanya, jadi apa? Apakah kamu berpikir untuk menjadi seorang warisan? Pemanah tampan itu menatapnya dengan ekspresi berat. Bukan begitu. Sunny tersenyum dengan sudut mulutnya, lalu berbalik. Tidak, sejujurnya aku lebih baik mati. Sebenarnya tidak perlu menambahkan bagian terakhir itu, karena dia selalu jujur. Bahkan jika Sunny ditakdirkan untuk tetap menjadi master selamanya, dia tidak akan bergabung dengan Valor dan Song. Kesucian adalah tujuan yang memikat, tapi tidak ada gunanya menjual dirinya sebagai budak kepada penguasa. Satu rantai, betapapun lembutnya, sudah cukup. Adapun masa depan, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kampanye Antartika selesai. Klan besar akan bertarung dengan sungguh-sungguh, tetapi pada saat itu, pertarungan mereka kemungkinan besar akan berpindah ke alam impian. Sunny sebenarnya ingin menghindari konflik tersebut, namun ia memiliki kecurigaan yang kuat bahwa, baginya, hal itu hampir mustahil dilakukan. Tidak ada gunanya memikirkan masa depan juga. Mereka berempat menatap Casey dengan heran. Dia tetap diam sepanjang percakapan, tapi tiba-tiba berbicara pada saat yang tepat. Berasal dari seorang peramal, pernyataan itu terdengar agak tidak menyenangkan. Sunny mengangkat alisnya. Oh ya, kenapa begitu? Dengan lembut mengendalikan kapal terbang itu, Casey terdiam beberapa saat. Lalu, senyuman sedih muncul di wajahnya. Tidak ada mantra seabad yang lalu. Tidak ada orang suci beberapa dekade yang lalu. Tidak ada rantai mimpi buruk beberapa tahun yang lalu. Apa yang akan terjadi di masa depan? Tidak ada yang tahu. Jadi, membuat rencana tidak ada gunanya. Yang kita bisa lakukan adalah bersiap menghadapi hal yang tidak diketahui. Budak Bayangan bab 1156, kembali ke Pulau Bangkai Kapal. Mengunjungi Pulau Selatan tidaklah bermanfaat seperti yang diharapkan Sunny. Terlalu banyak waktu telah berlalu sejak hari-hari ketika Nikmah menjaga kastil yang ditinggalkan, diliputi oleh kegilaan. Kastil itu telah lama berubah menjadi reruntuhan, dan tanahnya sendiri telah diubah oleh penghancuran. Namun, Sunny akhirnya menemukan petunjuk. Petunjuk itu bukan ada di pulau itu, melainkan di tempat yang tidak ada di pulau itu. Ketika dia mengunjungi tempat ini sebagai bantuan kepada Noctis, ada bunga-bunga putih indah yang bermekaran di rumput zamrud di sekitar kastil. Tapi sekarang mereka sudah pergi. Tentu saja, tidak ada yang aneh jika beberapa bunga menghilang setelah ribuan tahun ditelantarkan. Namun demikian, Sunny ingat bahwa dia pernah melihat bunga-bunga khusus ini di tempat lain di kepulauan terantai. Ada seluruh pulau yang ditutupi oleh bunga-bunga itu. Pulau itu dianggap sangat berbahaya karena banyak tulang tersembunyi di balik hamparan bunga putih yang indah. Siapapun yang menginjaknya akan menyerah pada keinginan yang sangat besar untuk tidur, dan tidak pernah bangun. Di antara para kebangkitan yang berlabuh di tempat suci, pulau itu identik dengan kematian. Ada terlalu banyak koneksi sehingga tidak bisa disebut hanya kebetulan, jadi Sunny memutuskan untuk mengunjungi Pulau Bunga Putih juga. Namun, letaknya lebih jauh ke timur, sehingga perhentiannya harus menunggu. Pertama, kapal terbang harus melakukan perjalanan ke utara dan melewati air mata untuk sementara waktu untuk mencapai Pulau Bangkai Kapal. Mereka menghabiskan 2 hari menuju ke sana. Kapal harus berhenti sekali untuk memberi Casey waktu istirahat dan memulihkan esensi jiwa. Sementara itu, sisanya memanfaatkan waktu senggang untuk menikmati kedamaian dan ketenangan. Kapal kuno itu berubah menjadi kapal pesiar rekreasi selama beberapa hari. Nevis bertugas memasak, sedangkan sisanya bertugas makan. Mereka berbicara, menikmati kebersamaan satu sama lain, dan berusaha sangat keras untuk melupakan rasa takut dingin Antartika untuk beberapa saat. Mereka bahkan mencoba memainkan beberapa permainan. Sayangnya, sulit untuk menemukan permainan yang cocok. Mengingat Kai selalu tahu ketika seseorang mengatakan yang sebenarnya, Casey bisa merasakan masa depan, dan Sunny tidak segan-segan menggunakan bayangannya untuk berbuat curang. Pada akhirnya, mereka puas berlomba-lomba untuk melihat siapa penipu terbaik. Nevis kalah hampir di setiap pertandingan setelah itu. Mengamati dia berusaha menyembunyikan rasa frustrasinya cukup menghibur. Setidaknya bagi Sunny, yang menang paling banyak. Ah, aku sudah lupa betapa canggungnya dia sebenarnya. Dia menyembunyikannya dengan baik akhir-akhir ini, itu lucu. Hah,
Kasar, maksudku itu kasar. Evie masih menderita mabuk perjalanan dan makan lebih sedikit dari biasanya. Yang berarti hanya 2 hingga 3 kali lebih banyak dari apa yang dimakan orang normal, tentu saja. Untungnya, kapal itu diserang oleh beberapa makhluk mimpi buruk selama satu-satunya perhentian mereka sejauh ini, jadi mereka punya banyak daging segar untuk diberikan padanya. Kai sedang mengajari Sunny cara memainkan seruling. Itu, sebenarnya mulai terasa seperti liburan. Akhirnya, mereka sampai di pulau bangkai kapal. Persis seperti sebelumnya, kecuali fakta bahwa fitur yang memberi nama pulau itu, bangkai kapal, kini telah hilang. Namun mayat Pangeran Matahari masih ada di sana. Raksasa baja itu berayun dengan sedih di bawah pulau, kakinya terjerat sisa-sisa rantai surgawi yang robek. Pertama kali Sunny melihatnya, dia bertanya-tanya makhluk mengerikan apa yang bisa membunuh raksasa menakutkan itu. Siapa sangka kalau itu sebenarnya Casey dan Evie? Yah, secara teknis, itu adalah orang lain. Tapi di dalam mimpi buruk, Raja Rantai yang abadi telah jatuh ke tangan mereka. Nevis menatap raksasa baja itu untuk waktu yang lama. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia pasti membuat ekspresi. Setelah beberapa saat, dia bertanya, ini salah satu makhluk abadi yang kamu bunuh? Evie mengalihkan pandangannya dari mayat raksasa itu dan menggigil. Ya, disinilah kita melawan para pembela kota Gading. Kota itu sendiri sudah hilang sekarang, tapi bajingan besar itu masih ada di sini. Lihat bagaimana dadanya retak, itu karena Casey menabraknya dengan kapal terbang dengan kekuatan penuh. Kecepatan. Gadis gila. Kami semua mengira dia meninggal, selama 1 atau 2 menit. Nevis menundukkan kepalanya, sementara Evie menghela nafas dan menambahkan, sulit ditebak sekarang, tapi raksasa itu berisi logam cair. Di dalam logam itu ada sangkar berbentuk manusia. Dan di dalam sangkar itu ada sesuatu yang pernah menjadi manusia. Aku mendorong bajingan itu ke tepian pulau itu, lalu merangkak ke dadanya, dan membunuh makhluk di dalamnya. Situasinya kacau balau. Saya mengalami banyak luka bakar untuk membuktikannya. Dia memasang wajah jijik, lalu menatap Sunny, jadi, Dufus. Kami hanya perlu membawamu ke tempat yang tersisa dari Pangeran Matahari? Sunny menggelengkan kepalanya. Ya, maksudku, tidak. Pertama, kita harus menyingkirkan makhluk yang hidup di bawah pulau. Dia tidak melupakan kekejian mengerikan yang tersembunyi di sisi gelap pulau kapal karam. Kenangan menyaksikan tentakelnya yang panjang seperti akar membentang dari kegelapan yang menyelimuti dasar pulau dan menangkap iblis jatuh seperti lalat masih segar dalam ingatannya. Begitulah cara makhluk itu makan, ia menggunakan mayat Pangeran Matahari sebagai umpan untuk melahap cacing rantai. Sunny menggelengkan kepalanya, tapi segalanya telah berubah. Saat itu, dia hanyalah seorang yang terbangun. Makhluk mimpi buruk yang rusak identik dengan kematian, keputusasaan, dan keputusasaan. Tapi sekarang, dia telah membunuh lebih banyak makhluk keji yang terkorupsi daripada yang bisa dia hitung. Sunny menjadi jauh lebih kuat. Bahkan jika dibandingkan dengan bagaimana dia menjadi seorang master sebelum Antartika, dia jauh lebih kuat dan lebih berpengalaman. Makhluk yang rusak tidak membuatnya takut lagi. Hal ini tidak berarti bahwa kita harus mengabaikan kewaspadaan. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, hanya satu kesalahan yang diperlukan untuk binasa di alam mimpi. Sambil melirik mayat baja yang berayun untuk terakhir kalinya, dia berbalik dan berkata, Casey, ayo kita mulai menurunkan kapalnya. Budak bayangan bab 1157, akar yang diberi nutrisi darah. Akan sulit untuk melawan makhluk yang tinggal di bukit gelap pulau dalam keadaan biasa. Lagi pula, di bawahnya terdapat hamparan jurang gelap yang tak berujung. Dan manusia tidak dikenal karena kemampuannya untuk terbang. Melawan kekejian yang rusak sambil tergantung di permukaan batu berbahaya di bagian bawah pulau adalah tugas bunuh diri. Tentu saja, ada cara untuk mendapatkan keuntungan bahkan dalam situasi seperti itu. Kai, misalnya, memang bisa terbang. Sunny bisa mengambil wujud iblis bayangan, yang sangat cocok untuk pertarungan semacam ini. Evie cukup kuat untuk menggali jalan menuju makhluk itu dari permukaan dalam waktu singkat, dan seterusnya. Namun, semua itu tidak diperlukan hari ini, karena mereka memiliki Casey dan kapal terbangnya. Kapal anggun itu terjun ke langit di bawah dan turun hingga pulau bangkai kapal, serta makhluk yang bersembunyi di bawah naungannya, berada di atas mereka. Mereka menjaga jarak aman untuk saat ini, tapi kelemahan utama sudah terhapus. Sunny mengintip ke dalam kegelapan yang menyelimuti dasar pulau. Terdapat rongga besar pada batu dan tanah, membuat seluruh pulau tampak seperti sarang lebah raksasa. Gua-gua ini sempit dan dalam, dan ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Besar, tapi dia tidak harus bergantung pada matanya. Casey melepaskan dayung kemudi dan melangkah keluar dari lingkaran rahasia, mendekati pagar kayu. Dia mengamati jurang yang gelap untuk beberapa saat, lalu menghela nafas. Itu adalah monster yang rusak. Monster yang tua dan kuat. Gadis buta itu bisa memahami aspek, kemampuan, dan atribut Awauket, tapi kekuatan itu memungkinkan dia untuk belajar tentang makhluk mimpi buruk juga.
Kekuatan mereka, kelemahan mereka, sifat mereka, Casey adalah sumber pengetahuan yang sangat berharga dalam hal itu. Dan pengetahuan adalah asal mula kekuatan. Dia memiringkan kepalanya sedikit. Itu adalah tanaman yang sangat dibenci. Akar yang diberi nutrisi darah. Aku punya gambaran tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang lain memandangnya dengan penuh minat. Sunny mengangkat alisnya. Bagaimana kamu tahu itu? Casey menunjuk ke tiang kapal mereka. Pesona kapal ini dimaksudkan untuk ditenagai oleh pohon suci dari hutan Dewa Hati. Saya menemukan pohon muda untuk menggantikan pohon asli, yang telah mati ketika kapal itu jatuh, tapi menurut saya pohon itu tidak langsung mati. Dia berpikir beberapa saat, pohon suci itu pasti selamat dari kehancuran kapal dan berakar di tanah pulau. Namun, Womfin telah dilepaskan di dalam bangkai kapal. Ia tumbuh dan mencekik pohon itu, mengubahnya menjadi mayat. Akarnya tetap ada, meskipun begitu, dan begitu pula solven. Darahnya meresap ke dalam tanah dan diserap oleh akar selama berabad-abad. Solven tidak menyerah pada korupsi, tetapi akarnya yang terkena. Begitulah monster ini dilahirkan. Desahan keluar dari bibir Casey. Bagaimanapun, pulau itu luas dan kuno, tapi lemah terhadap api. Kita bisa membakar akar menjadi abu tanpa menghancurkan pulau itu. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, semua orang tanpa sadar menoleh ke Nevis. Ekspresi bintang yang berubah tidak berubah sama sekali. Sesaat kemudian, dia berkata, aku akan melakukannya. Sunny menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Dia tahu bahwa Nev dapat membunuh akar yang dinutrisi darah tanpa terlalu banyak kesulitan. Dia juga bisa meminjamkan apinya padanya atau Sein. Tapi itu mengharuskan dia menggunakan aspeknya, yang akan memicu cacatnya. Bagi sebagian besar awaken, menggunakan aspek mereka sama alaminya dengan bernapas. Terutama bagi Sunny, yang selalu mengamati dunia melalui bayangannya. Namun, Nevis sangat jarang menggunakan miliknya. Orang asing mungkin tidak menyadarinya, tapi siapapun yang dekat dengannya tahu bahwa dia hanya mengaktifkan kemampuannya selama pertempuran, dan itu pun hanya yang paling mengerikan. Begitulah yang terjadi di pantai terlupakan, dan seperti itulah yang terjadi sekarang. Biasanya Nev hanya mengandalkan kekuatan fisik dan skillnya untuk bertarung. Karena dia harus terbakar hidup-hidup setiap kali dia menggunakan kekuatannya. Jadi, liburan macam apa jadinya, jika dia terpaksa melalui penderitaan itu di tengah-tengahnya? Sunny meliriknya dan mengangkat bahu. Panggil saja Downsat. Kita sendiri yang akan menangani makhluk itu. Setiap cacat adalah sebuah kutukan, namun kutukan mereka berbeda jenisnya. Di sisinya, Evie menghela nafas. Ah, sial. Lapisan tipis logam yang dipoles tiba-tiba menutupi kulitnya, membuat pemburu wanita itu tampak seperti patung baja yang indah. Di sisinya, Kai memanggil baju besi gadingnya, serta busur transenden yang dia terima setelah membunuh tiran yang rusak, akar kuburan ganas. Sebuah anak panah yang sepertinya berisi lautan api muncul di tali hitam itu. Sunny sendiri memanggil penglihatan kejam, yang menyala dengan pancaran api ilahi. Nevis memandang mereka dengan ekspresi tegang. Aku bisa melakukan itu. Evie tersenyum. Putri, di usiamu, kamu harusnya benar-benar tahu perbedaan antara bisa dan harus. Tidak ada yang meragukan kalau kamu bisa membunuh monster itu. Tapi santai saja dulu dan biarkan orang lain bersenang-senang juga, oke? Setelah itu, sang pemburu menyeringai dan berlari ke tepi geladak. Ketika dia melompat, garis-garis ajaib itu bersinar sedikit lebih terang, seolah berusaha mencegah kayu kuno itu pecah karena kekuatan dorongannya yang dahsyat. Evie menembus kegelapan menuju bagian bawah pulau. Saat dia terbang, kulit bajanya tiba-tiba mulai bersinar, menjadi putih panas. Tidak lama kemudian, sebuah akar besar muncul dari salah satu gua dan membentang ke arah si pemburu. Dia memutar, menghindari ditangkap olehnya dan malah mendarat di tentakel kayu panjang. Setiap titik yang disentuh armor pijarnya langsung mulai terbakar. Lebih banyak akar muncul dari dalam pulau. Kai sudah berada di udara, menarik tali busur hitamnya. Namun Sunny masih belum bergerak. Sambil meringis, dia memanggil bayangan yang menempel di dasar pulau. Mereka langsung melonjak ke depan, jatuh ke akar seperti pisau guillotine. Tekanan pada Evie dan Kai langsung berkurang. Melirik ke arah Nevis, Sunny memanggil sayap gelap dan tersenyum. Ya, maaf, kamu harus duduk di sini. Kemudian, dia mengacungkan penglihatan kejam dan mendorong dirinya keluar dari geladak. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Budak bayangan bab 1158, makan malam disajikan. Itu bau. Evie sekali lagi tampak seperti dia akan sakit. Kali ini dari semua asap yang mengepul dari dalam pulau bangkai kapal, di mana sisa-sisa akar yang dinutrisi darah membara setelah dibunuh olehnya. Sunny mendengus. Lihat siapa yang mengeluh. Dia sedang bermain dengan pecahan jiwa transenden, tetapi pemburulah yang mendapatkan hadiah sebenarnya. Ada tombak aneh di tangannya. Batangnya terbuat dari kayu abu-abu, tetapi ujung tombaknya berkilau dengan warna merah tua, seolah-olah terkena darah.
Evie memasang wajah. Ya, itu tombak yang bagus. Makhluk itu menyerap darah solven kan? Jadi itu seperti warisan dari pejuang terhebat di sekte itu. Tapi, Sunny, pertanyaan apa yang kutanyakan padamu di awal pertemuan kita, perjalanan? Ia mengerutkan keningnya, mencoba mengingat. Apakah makhluk yang ingin kubunuh itu bisa dimakan? Dia menusuknya dengan tatapan suram. Tepat sekali. Dan benarkah? Tidak. Apakah aku harus menggerogoti kayu yang terbakar? Sunny tertawa. Ya dewa, jangan khawatir, kami akan menemukan sesuatu untuk memberimu makan. Dia hanya melambaikan tangannya. Nggak usah repot-repot. Bau asapnya membuatku kehilangan nafsu makan, kok. Mereka saat ini bersiap-siap untuk turun ke sisa-sisa Pangeran Matahari. Tali emas yang familiar diikatkan pada sepotong batu besar yang pasti pernah menjadi bagian dari tiang dermaga yang menjulang tinggi, dan mereka berempat, Sunny, Evie, Nevis, dan Casey, berdiri di dekat tepi pulau. Kapal terbang itu berlabuh di salah satu tiang, dan Kai sudah terbang ke bawah untuk menghubungkan ujung tali lainnya ke sisa-sisa rantai surgawi. Pulau itu sendiri sedang dalam fase penurunan, jadi mereka juga tidak perlu khawatir akan penghancuran dalam waktu dekat. Kalau begitu, aku berangkat. Sunny meraih tali itu dan mulai turun. Segera, mereka mendapati diri mereka berdiri di atas salah satu kaki raksasa baja itu. Bentuknya lebar seperti platform, dan hampir horizontal, menjadikannya tempat pendaratan yang sempurna. Sunny pernah melihat mimpi buruk di mana dia menjadi salah satu tentara solven, bertempur dalam pertempuran mengerikan melawan kekuatan kota Gading. Dalam mimpi itu, dia dan semua rekannya, tanpa ampun telah dihancurkan di bawah sol ini. Agak aneh rasanya berdiri di atasnya sekarang. Terkadang hidup ini aneh seperti itu. Yang lain memandangnya penuh harap. Jadi, Sunny, apakah kamu akan memberitahu kami alasan kami ada di sini? Suara Kai yang biasanya tenang penuh rasa ingin tahu. Sunny tersenyum. Itu, ya, tunggu sebentar. Sesaat kemudian, sesosok makhluk kurus tiba-tiba muncul dari bayangannya. Iblis kecil itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap ke arah anggota kelompok. Mulutnya ternganga, memperlihatkan dua baris gigi tajam berbentuk segitiga. Nevis, Evie, Casey, dan Kai, mereka memang membuat pemandangan yang tak terlupakan. Dua yang pertama sangat indah, sedangkan dua yang terakhir tidak masuk akal. Sunny sendiri juga tidak terlalu buruk. Teman-temannya fokus pada Ravenous Fiend secara bergantian. Sunny, apa itu? Nevis menunduk dan menggerakkan kakinya sedikit, menghindari jari Im. Bajingan kecil itu begitu terkejut sehingga dia mencoba menyodoknya, seolah ingin memastikan bahwa dia adalah makhluk nyata dan bukan penglihatan dewa. Sunny terbatuk. Benda jelek ini adalah bayangan baru milikku. Aku memanggilnya Im. Evie tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ini terlalu bagus. Jadi gremlin kecil itu punya versi mini dirinya sekarang? Sunny memelototinya. Lucu kamu harus mengatakan itu, Beanpol. Karena Imp sebenarnya lebih merupakan versi mini dari dirimu. Dia selalu lapar, tidak punya sopan santun, dan makan seperti orang barbar yang rakus. Keduanya, Imp dan Evie, memandangnya dengan ekspresi tersinggung. Dia hanya tersenyum, tapi tidak seperti Evie, si kecil ini sebenarnya mendapat keuntungan dari makan lebih dari yang bisa dilakukan manusia. Jadi, ayo, buang sampah, potong-potong. Kamu lihat raksasa baja raksasa ini? Aku ingin kamu memakannya utuh. Para anggota kelompok memandang Sunny dengan mata terbelalak. Sementara itu, Imp melihat ke bawah, ke permukaan sol baja. Untuk pertama kalinya, wajah jeleknya memucat. Sunny mengerutkan kening. Tunggu apa lagi? Mulailah makan. Tapi turunlah dulu. Jika kamu mulai dari kaki, kamu akan jatuh ke langit di bawah. Aku pernah melakukan itu sekali dan selamat. Tapi orang malang tak berguna sepertimu pasti akan mati. Iblis kecil itu menggigil, lalu melirik Sunny dengan penuh kebencian dan dengan patuh mulai turun. Dia bertindak dengan keengganan yang jelas, tapi mata mungilnya diam-diam berkilau karena ketamakan lapar. Sunny menggelengkan kepalanya. Bajingan ini. Aku yakin dia akan menyelesaikan seluruh raksasa itu dalam waktu kurang dari 3 hari. Jumlah itu sudah cukup untuk mendorong Ravenous Fiend ke langkah berikutnya dari tubuh bajanya yang baru. Dan mungkin bahkan sedikit melewatinya. Sunny juga berpikir untuk mencoba membuat bayangan menelan beberapa potong rantai surgawi. Dia juga ingat bahwa ada lengan baja raksasa di Pulau Tangan Besi, meskipun penghuni tempat suci mungkin akan menyadarinya jika lengan itu tiba-tiba hilang. Pada saat itu, dia menyadari bahwa anggota kelompok sedang menatapnya dengan ekspresi aneh. Apa? Kai ragu-ragu sejenak, lalu berdehem. Sunny, bukankah menyenangkan jika kita bercerita sedikit tentang Im? Dan kenapa kamu ingin dia makan? Pangeran Matahari, Evie mengangguk. Ya, dan bagaimana kamu bisa mendapatkan sado itu? Dari apa yang kamu katakan kepada kami sebelumnya, menciptakan mereka memerlukan harga yang mahal yang harus dibayar. Jadi mengapa makhluk kecil dan lemah ini? Sunny menatap mereka dengan ekspresi datar. Ya,
Baiklah, aku akan memberitahumu. Dia perlu makan banyak logam ajaib untuk menjadi lebih kuat. Omong-omong, ancaman kecil itu adalah iblis transenden. Faktanya, dia adalah makhluk mimpi buruk paling berbahaya kedua di pusat Antartika. Adapun bagaimana dia akhirnya menjadi bayanganku, aku membunuh bajingan itu, tentu saja. Membuatnya dimakan hidup-hidup oleh sekelompok kumbang karnivora. Sebenarnya ceritanya panjang. Ayo naik kembali, buat beberapa makan malam, dan saya akan berbagi kisah epik ini dengan Anda secara detail. Budak Bayangan bab 1159. Potongan daging dipanggang di atas api, dan aroma harum meresap ke udara. Sisa-sisa monster yang rusak berderak saat terbakar. Di suatu tempat yang jauh, rantai kuno bergetar keras. Kegelapan menyelimuti dunia di luar lingkaran cahaya yang dihasilkan oleh api yang menari. Dan saat itulah bahan peledak meledak. Boom! Aku tidak tahu bagaimana seluruh kota tidak hanya tenggelam ke laut, tapi itu benar-benar sesuatu. Tembok runtuh, bangunan hancur menjadi debu, bumi sendiri tenggelam. Oh, tapi saya tidak melihat semua ini, tentu saja, karena saya berada tepat di tengah ledakan, hanya dilindungi oleh beberapa lapisan bayangan yang terwujud. Para anggota kelompok menatap Sunny dengan mata terbelalak. Yah, kecuali Casey, tentu saja. Nevis lebih memperhatikan memanggang daging, tapi seiring berjalannya cerita, perhatiannya tampak semakin teralihkan. Dia menyeringai, dan si pemulung ada di sana bersamaku. Aku tidak bisa membiarkan orang malang itu melarikan diri ke dalam bayang-bayang, jadi aku memegangnya dengan satu tangan. Dan memukulnya dengan tangan yang lain. Pada jarak sejauh itu, pedang tidak ada gunanya, jadi dia mulai menggigit. Dan biar ku beritahu padamu, giginya benar-benar tajam. Sunny tersenyum, memperlihatkan giginya sendiri, lalu tiba-tiba memasang wajah garang. Tapi tidak setajam milikku. Aku juga menggigit bajingan itu. Pada saat itu, bola bayangan itu sudah pecah, dan panas di dalamnya seperti oven. Ia selamat dari ledakan awal, tapi terombang-ambing oleh gelombang kejut. Dan kemudian berguling ke dalam kawah sebelum akhirnya pecah. Ekspresinya santai. Yah, ngomong-ngomong, aku sadar sedikit lebih cepat daripada pemulung, yang terjepit ke tanah oleh puing-puing. Masalahnya adalah, aku masih belum punya cara untuk menghancurkan armornya. Untungnya, petiku masih penuh. Kumbang gelap bersamaku. Jadi, sebelum iblis itu bisa membebaskan dirinya, aku menuangkan kumbang itu keluar, dan mereka memakannya hidup-hidup. Akhir yang cocok untuk pemakan mayat, bukan begitu? Dan karena kumbang itu tidak benar-benar hidup itu, mantra menghubungkan pembunuhan itu denganku. Jadi, itulah bagaimana aku menerima bayangan baru. Terjadi keheningan selama beberapa saat. Akhirnya, Evie menggelengkan kepalanya. Tunggu, jadi maksudmu, iblis yang gagah ini mengintaimu di seluruh pusat Antartika, menyusup ke ibu kota pengepungan. Dan menunggu berminggu-minggu untuk menyergapmu di saat yang paling buruk? Sejak kapan makhluk mimpi buruk itu, cerdas? Kai meliriknya dengan heran. Oh, apakah kita akan mengabaikan fakta bahwa Sunny membunuh seorang Titan? Sunny tertawa. Ya, itulah yang sebenarnya terjadi. Bulan-bulan pertama operasi itu benar-benar liar, apa yang bisa saya katakan? Ada jeda yang mengejutkan. Dalam keheningan, Casey bertanya dengan suara khawatir, tetapi apa yang terjadi pada prajuritmu? Apakah mereka baik-baik saja? Katamu, iblis yang gagah itu melukai salah satu dari mereka dengan parah. Senyum Sunny perlahan memudar. Dia terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas. Ya, mereka baik-baik saja. Luster kehilangan kakinya, tapi dia selamat. Dia saat ini kembali ke kuadran utara, pulih setelah menerima perawatan dari tabib terbaik pemerintah. Kimi ada di sini, di Antartika Timur, dia berada di Komando Angkatan Darat sekarang. Matanya semakin menjauh. Quentin masih ditandai hilang dalam aksi, secara resmi. Adapun Belle, Don, dan Samara, mereka mati beberapa hari kemudian. Saat kami mencoba melawan Interbis. Semua orang mati hari itu, kecuali aku dan Jet. Dalam keheningan berikutnya, Casey menghela nafas ringan. Saya minta maaf, Sunny meliriknya tajam. Anehnya tidak menyenangkan, mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dia tahu betul bahwa dia bukan orang yang suka meminta maaf. Apakah aku tanpa sadar telah menunggu hal bodoh seperti itu selama beberapa tahun terakhir? Dia menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum. Ya, aku juga minta maaf. Tapi begitulah Antartika. Ada cara untuk mengingatkanmu bahwa sekuat apapun dirimu, selalu ada sesuatu yang lebih kuat di luar sana, menunggu untuk memakanmu hidup-hidup. Sunny berlama-lama sebentar, menatap Nevis, dan berkata dengan nada riang, aku sudah banyak merasakan kegagalan di sana. Itu hal yang pahit, kegagalan, tapi setelah semuanya dikatakan dan dilakukan. Menurutku itu lebih merupakan obat daripada racun. Kamu harus mencobanya juga, suatu saat nanti, sebelum itu juga terjadi. Terlambat. Dia tidak tahu kenapa dia bersikap agresif terhadap Nev, tapi kepercayaan dirinya benar-benar membuat frustasi jika diamati akhir-akhir ini. Mungkin,
Mungkin itu karena dia merasa protektif terhadapnya. Changing Star telah menempatkan dirinya dalam bahaya besar dengan bergabung dengan klan Valor. Dia menghadapi kematian dan kehancuran, namun bertindak seolah-olah segalanya berada di bawah kendalinya. Dia salah. Klan besar, penguasa, orang-orang ini bukanlah seseorang yang bisa dikendalikan. Mendengar ucapannya, Nevis dengan tenang membalik dagingnya dan melihat ke arah Sunny. Suaranya bahkan, saya rasa saya tahu lebih banyak tentang kegagalan daripada siapapun di sini. Dia mengerutkan kening. Kapan kamu pernah gagal? Nevis menghela nafas dan terus merawat dagingnya. Aku gagal menjagamu di sisiku di kota kegelapan, bukan? Aku juga gagal mengendalikan kastil Sunny. Aku ingin merebut tahta Gun Lauk beberapa hari setelah membunuhnya. Aku sudah menyiapkan segalanya, tapi pada akhirnya, dibutuhkan perjuangan berdarah selama berminggu-minggu untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap hari tambahan yang berlalu, setiap sleeper yang mati melawan sesama manusia, adalah kegagalanku. Aku tidak mudah untuk menerimanya. Dia mengambil daging harum dari api dan mulai menaruhnya di piring. Aku juga gagal di Crimson Spire. Aku gagal mencapai hasil terbaik, dan bahkan gagal dalam usahaku untuk menyelamatkan kesalahan itu. Dan sejak itu aku telah gagal berkali-kali. Dia tersenyum, lalu menyerahkan piringnya pada Sunny. Tapi tidak apa-apa, kamu sendiri yang mengatakannya, kegagalan mungkin pahit, tapi itu adalah obat. Sekarang, ayo makan, semoga daging ini terasa lebih enak. Budak Bayangan bab 1160, hari-hari menganggur. Mereka akhirnya menghabiskan 3 hari menganggur di Pulau Siurek. Tempat itu sudah lama dibersihkan dari boneka pelaut liar oleh penjaga api, dan sejak itu tidak ada makhluk mimpi buruk baru yang menjadikannya rumah mereka. 5 master tetap berada di pulau itu ketika suhunya rendah, dan mencari perlindungan di kapal terbang ketika kapal itu naik cukup tinggi sehingga terkena dampak penghancuran. Imp melahap raksasa baja itu dengan kecepatan yang mengejutkan saat mereka beristirahat dan bersantai. Sunny belum mempunyai kesempatan untuk benar-benar melepaskan kekhawatirannya dalam waktu yang sangat lama, jadi perubahan kecepatan ini sangat disambut baik. Berlibur di alam impian bukanlah ide yang menyenangkan, namun mereka memanfaatkannya sebaik mungkin. Effie sepertinya sudah mendapatkan kembali nafsu makannya, meski dia masih pilih-pilih makanan, sepertinya jatah militer telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan pada pemburu wanita rakus itu. Akibatnya, tumpukan makanan ringan yang dibawanya dari dunia nyata menghilang lebih lambat dibandingkan kulit pangeran matahari. Dia bahkan membaginya dengan yang lain, yang menyenangkan sekaligus mengejutkan. Anggota kelompok bermalas-malasan, menghindari melakukan sesuatu yang produktif, dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk tidur atau mengobrol santai. Sunny berbagi lebih banyak cerita tentang hari-harinya di Antarctic Center bersama mereka. Minggu-minggu pertama berjuang untuk memukul mundur gerombolan kekejian dan mendirikan ibu kota pengepungan. LO49, pertemuan pertama dengan awan pemakan, jantung kegelapan, hampir terbunuh oleh Goliath, pelarian menuju Falcon Scott dan minggu-minggu panjang perjuangannya pengepungan. Dia berpikir bahwa mengingat peristiwa-peristiwa ini hanya akan membawa kepahitan, tapi anehnya, membicarakannya dan berbagi kenangan dari orang-orang yang dia temui, tentaranya. Beth dan Profesor Obel, Kapten Irregular, pembela Falcon Scott, hampir menenangkan. Tentu saja, percakapan ini mau tidak mau lebih mengarah ke pembahasan berbagai makhluk mimpi buruk, strategi pertempuran, dan cara membunuh makhluk-makhluk keji itu dengan lebih baik. Anggota kelompok lainnya telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya selama mereka terpisah, jadi ada banyak pengetahuan, wawasan, dan akumulasi pengalaman untuk dibagikan. Yang lain juga membicarakan kehidupan mereka. Effie mengalami kesulitan untuk memimpin ratusan orang, meskipun dia adalah seorang komandan pertempuran yang kompeten, gagasan untuk menduduki posisi kepemimpinan adalah hal yang asing baginya. Untungnya, Kai biasanya ada di dekatnya untuk memberikan dukungan dan nasihatnya. Pengalamannya bertugas sebagai perwira di Legiun Matahari selama mimpi buruk sangat membantu. Sunny ingin mengatakan 1 atau 2 hal tentang ditempatkan pada posisi berkuasa meskipun tidak ingin memikul beban itu juga. Casey, sementara itu, adalah sumber wawasan tentang sisi administratif dan praktis dalam mengelola kekuatan kebangkitan yang kuat. Tak perlu dikatakan lagi, Nevis juga memiliki perspektif unik mengenai topik itu, meskipun dia sangat hemat dalam mengucapkan kata-katanya seperti biasanya. Meskipun demikian, baik Nev maupun Casey berbagi beberapa hal tentang kinerja mereka di Valor. Ternyata, mereka berada dalam posisi yang agak canggung. Klan besar menaruh harapan besar pada Changing Star tetapi, pada saat yang sama, belum terlalu mempercayainya. Dia telah diperlakukan dengan hormat dan baik, tetapi juga dijauhkan, dilarang mendekati masalah-masalah yang sangat penting dalam domain. Dia hanya bertemu Anvil sekali, itu pun hanya sebentar. Sunny sangat penasaran untuk mengetahui tentang Raja Pedang, tapi percakapan itu dialihkan sepenuhnya oleh Kai. Yang memandang mereka dengan bingung dan menanyakan landasan seperti apa yang mereka bicarakan. Ternyata, pemanah tampan itu tidak tahu apa-apa tentang penguasa.
Mengetahui bahwa sudah ada Supremes yang hidup di antara manusia merupakan kejutan baginya. Effie, sebaliknya, sudah mengetahuinya, dia telah menerima beberapa petunjuk tentang pengetahuan terlarang ini dari kelompok pertamanya di pantai yang terlupakan. Dan kemudian mengumpulkan sisanya sendiri setelah kembali. Ada suatu masa ketika Nevis memperingatkan Sunny bahwa sekadar mengetahui keberadaan penguasa dapat mengorbankan nyawanya. Namun, situasi mereka sekarang sangat berbeda. Kelimanya bukan lagi entitas yang tidak dikenal dalam masyarakat kebangkitan, mereka adalah guru terkenal, yang secara universal dianggap sebagai pilar potensial generasi berikutnya. Dengan kata lain, mereka berhak mengetahui beberapa rahasia. Faktanya, mereka harus mengetahuinya, karena hal itu membuat mereka lebih mudah diikat. Jadi, Nevis berbagi lebih banyak pengetahuan tentang domain dengan Kai dan Effie. Namun dia tidak memberitahu mereka tentang kecurigaannya tentang bagaimana ayahnya tewas, bagaimana klan-klan besar memburunya di masa lalu, dan bagaimana dia bertekad untuk menghancurkan mereka. Keduanya tampaknya memahami apa yang belum terungkap, sama seperti mereka memahami mengapa Kester mati di tangan Sunny tanpa dijelaskan alasannya secara rinci. Berbekal pengetahuan itu, mereka menjadi lebih mudah menyadari bagaimana posisi Nev di klan besar Valor. Paradoksnya, situasi Casey sedikit lebih baik, Valor tidak terlalu waspada terhadapnya, tidak menganggap gadis buta itu sebagai ancaman serius. Sementara penjaga api lainnya hanya menjadi pengikut, dia telah menerima gelar Seneschal, penasihat tingkat tinggi, posisi kedua setelah Forge Master di antara spesialis non-tempur dari klan besar. Perang di Antartika adalah kesempatan terbaik bagi mereka semua, Nevis, Casey, dan penjaga api, untuk meningkatkan posisi mereka dalam Valor. Hanya setelah membuktikan kesetiaan mereka di medan perang, barulah mereka menerima kesempatan untuk lebih dekat dengan para penguasa klan besar, termasuk penguasa yang penuh teka-teki. Berantakan sekali, Sunny sedang menatap mayat Pangeran Matahari yang kini kehilangan kepala, lengan, dan sebagian besar tubuhnya. Dia bisa melihat sosok kecil Imp tergeletak tak bernyawa di atas rantai surgawi, tampak sengsara dan mabuk karena makan berlebihan. Pernyataannya adalah tentang keadaan Chain Lord yang dulunya menakutkan dan situasi yang dialami Nevis dan Casey. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunny membungkuk ke tepi pulau dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan, anak pemalas? Berhenti main-main dan makan lebih banyak." Jauh di bawah, Imp tersentak, lalu mendongak dengan ekspresi kusam. Dengan canggung berdiri, iblis kecil itu kemudian menghela nafas, memasang wajah cemberut, dan tanpa nyawa menggigit kaki raksasa baja itu. Itu lebih baik, Imp mengunyah logam kuno itu dengan ekspresi sedih, lalu membeku. Sesaat kemudian, tubuh kurusnya tiba-tiba berkilauan.